Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Innal 'aqibata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Tepus, Bapak Dr. Andes Muhammad Rokhis, yang saya hormati dan saya muliakan. Beliau adalah guru saya saat kami di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan dulu. Mudah-mudahan tetap sehat dan amanah membawa sivitas akademika SMK Negeri Tepus yang maju, modern dan berprestasi. Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Tepus yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan ilmu Bapak Ibu semua menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah. Anak-anakku, siswa, siswi baru yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat bergabung bersama Sivitas Akademika SMK Negeri Tepus di tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi yang insya Allah tetap semangat dan selalu sukses berprestasi di tengah pandemi. Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati, kami banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat dalam mendampingi putra-putri belajar di rumah masing-masing. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai alam semesta, yang hingga saat ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 kita bisa memasuki tahun pelajaran baru di situasi darurat COVID-19 yang sekalipun darurat tetapi mudah-mudahan semangat kita untuk menyekolahkan anak-anak kita sebagai generasi kita di masa yang akan datang, sebagai generasi harapan keluarga, harapan bangsa dan negara, generasi yang solih dan solihah, generasi yang cerdas, generasi yang berperadaban dan berkarakter, berkepribadian. Mudah-mudahan betul-betul diridhoi dan diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mewujudkannya. Dan kita bersyukur saat ini kita dalam keadaan sehat. Sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat, tetap semangat, dan harapan kita dengan silaturahim virtual ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan rezeki luas halal dan barokah, dan jangan lupa senantiasa saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari ganasnya penularan COVID-19 ini kepada kita, keluarga besar SMK Negeri Tepus dan keluarga kita dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah segera mencabut pandemi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada suri Allah dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebuah uswatun hasanah
dalam berbagai aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku, para peserta pengenalan lingkungan sekolah virtual, Bapak Ibu Dewan Guru dan orang tua yang saya hormati, alhamdulillah terlebih dahulu secara pribadi kami mengucapkan selamat kepada sekolah yang telah berhasil mendesain kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini dengan virtual, dengan online. Mudah-mudahan ini tetap membuat suasana baru, tetap membuat suasana seperti halnya kita tahun ajaran baru, berada di lingkungan baru, teman baru, kemudian semangat baru. Dan juga kepada anak-anakku semua kami ucapkan selamat dan sukses telah berhasil dan bergabung di SMK Negeri Tepus, yang insya Allah Anda sekalian menjadi berkarakter, berkepribadian yang maju dan berprestasi di masa-masa yang akan datang bersama SMK Negeri Tepus yang kita cintai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kajian kita kali ini akan membahas tentang menjadi siswa yang hebat, menjadi siswa yang sukses dan berprestasi sekalipun di masa pandemi. Untuk menjadi pengantar awal, kita bisa melihat situasi saat ini, di mana situasi saat ini kita berasa di masa penyiapan the new normal atau situasi normal baru, situasi yang akan disiapkan dari masa darurat. Saat ini kita transisi menuju kenormalan baru dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pendidikan. Tentu pandemi Covid yang di Indonesia mulai Maret yang saat ini sampai Juli 2020 belum terkendali di seluruh dunia. Ini akan membuat sistem pendidikan kita tentu memiliki strategi dan cara yang baru. Termasuk hari ini anak-anakku harus di rumah masing-masing, disertai orang tua dan juga di tengah keluarga, merasakan betapa langsung biasanya kita gegap gempita bersama kepala sekolah kita, dewan guru kita, OSIS kita, teman baru dengan situasi yang baru. Tetapi saat ini tempat kita masih di rumah masing-masing. Kita bisa mengakses profil SMK Negeri Tepus melalui via teknologi. Walaupun tempat kita belum baru di rumah masing-masing di ini, tetapi semangat kita harus baru. Semangat kita harus lebih baik dan lebih tinggi dengan semboyan tetap sehat, aman dan produktif. Kata kuncinya adalah sehat, aman dan produktif. Untuk mewujudkan kesehatan, kita tentu harus menyiapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan Islam memberikan dorongan untuk itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu membersihkan dirinya dan selalu mensucikan dirinya, dan juga hamba-hambanya yang bertobat atas segala dosa dan kesalahannya. Perilaku bersih hidup dan sehat kita terapkan dalam menjaga sholat 5 waktu. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, mari ayo kita jaga wudhu kita dengan sempurna. Mari kita berbiasakan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu menjadi kultur baru, menjadi budaya baru yang sebenarnya sudah lama diperintahkan oleh agama kita, agama Islam. Nah, untuk masa ini situasi kebersihan ini menjadi sangat penting sehingga kita bisa berperan aktif di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Maka situasi pandemi ini kita akan lakukan secara virtual supaya juga berperan di dalam menjaga tidak ada penyebaran dalam sekolah kita. Pastikan stamina yang bagus
jaga imunitas sehingga kita dalam kondisi tetap sehat. Yang kedua, aman. Ayo kita siapkan APD kita, selalu pakai masker dengan baik dan benar. Kemudian kita hindari kerumunan, social distancing. Mari kita jaga jarak. Walaupun WHO ini menginformasikan bahwa penularan sekarang tidak sekedar melalui droplet, tetapi juga airborne atau udara. Tetapi tetap physical distancing ini penting untuk kita. Jaga jarak. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa cuci tangan tadi, dan tentu kita selalu bermohon kepada Allah dengan satu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, mari kita ajak Bapak Ibu orang tua, siswa, anak-anakku berdoa agar kita senantiasa aman dari penularan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaga bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaga bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah yang telah melebihkan kami dengan memberikan keselamatan, selamatkanlah kami semua dari penularan COVID-19 ini, sehingga kami sebagai siswa bisa belajar dengan baik, dengan penuh konsentrasi, dan dengan semangat yang tinggi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan kami Engkau lindungi sehingga kami aman dari penularan COVID ini. Ya Allah, angkatlah pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku, Bapak Ibu, orang tua, siswa yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, produktif. Mari senantiasa kita semangat bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan tuntas, dan produktif dalam konteks Quran dan Sunnah adalah amal solih. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah virtual ini pun juga bernilai amal solih di dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara, sebagai siswa yang baik, tapi juga sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bernilai ibadah, karena tugas kita senyatanya adalah hanya beribadah kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Isi dari surah Al-Dzariyat ayat 56 ini adalah, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya beribadah itu, tujuannya agar menjadi hamba yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian umat manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, anak-anakku, Bapak Ibu dan dewan guru yang kami hormati dan kami muliakan, inilah gambaran pengantar tentang kondisi kita saat ini, bahwa kita dalam kondisi menyiapkan masa normal baru di dalam dunia pendidikan kita. Baik, lalu bagaimana kita menjadi siswa yang hebat, yang sukses dan berprestasi di masa pandemi? Anak-anakku yang saya banggakan, ayo kita senyum dulu. Nah, kita senyum ya, walaupun virtual. Ayo Bapak Ibu kita dampingi anak kita, karena senyum ini energi kita semangat, energi kita optimis yang mampu membangkitkan potensi-potensi ada pada diri kita. Dalam Islam kita diajarkan ada dua prinsip untuk kita tetap berprestasi, hebat dan sukses, yaitu at-taghyir dan al-harakah. At-taghyir, kita selalu berubah.
Kita selalu melakukan perubahan. Kita akan melakukan perpindahan dari satu kondisi yang malas ke kondisi yang rajin, dari kondisi yang lemah menjadi kondisi yang kuat, dari kondisi yang pesimis menjadi optimis, gitu ya. Ini at-taghyir, harus ada perubahan, change, ada perubahan dari yang mundur menjadi yang maju. Kita harus maju dan terus maju. Yang kedua, al-harakah, ada sebuah gerakan, ada sebuah gerak yang dinamis, bukan pesimis tetapi dinamis. 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, dan seterusnya dan seterusnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubah nasibnya sendiri. Ini artinya Allah berikan kita potensi yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Anak-anakku, kenapa Anda memilih SMK Negeri Tepus? Tentu ini melihat potensi Anda di jalur kejuruan sesuai dengan jurusan masing-masing. Ini akan kita bangkitkan dengan semangat baru, optimisme ini. Air yang diam, yang tidak bergerak, itu akan menimbulkan penyakit, tidak sehat. Tetapi air yang bergerak mengalir akan menghasilkan dan menebarkan kesehatan. Demikian pula sebagai siswa harus selalu taghayyaru, berubah dan berubah, bergerak dan bergerak menuju masa depan gemilang. Untuk itu, anak-anakku semua pastikan punya moto, ya, punya prinsip. Ya, kita lihat misalnya Amerika menjadi maju karena mereka punya moto to create what is you want to create. Ciptakan apa yang ingin Anda ciptakan. Artinya inovasi. Ciptakan, sempurnakan, ATM, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi, ATM. Kemudian Jepang punya moto watashitashi gadatiro. Kami pasti bisa. Kami pasti bisa. Jepang bisa menjadi maju, bisa menguasai teknologi dunia karena mereka punya moto yaitu kami pasti bisa. Kita lihat orang materialistis, orang yang bergerak di bidang materi, mereka punya moto time is money, waktu adalah uang. Mereka terus produktif menggunakan waktunya untuk mencari uang. Orang Arab punya moto, anak-anakku yang saya cintai, al-waktu kas-saif. Waktu ibarat pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang yang benar, maka kamu akan terkena potongan pedang itu sendiri. Nah, sebagai siswa tentu punya moto sendiri. Anak-anakku sekalian, monggo renungkan, camkan, hendaknya anak-anakku semua punya moto. Misalnya di dunia pesantren motonya manjada wajada. Manjada wajada. Mari kita ajak anak-anakku sekalian untuk bersama mengucapkan, kepalkan telapak tangan, lalu kita dengan semangat ucapkan bersama-sama. Ayo bersama-sama di rumah masing-masing. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan menjadi orang hebat. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan menjadi orang sukses. Tentu kita punya moto al-waktu kal ilmi, waktu senantiasa kita gunakan untuk belajar, menuntut ilmu. Sebagaimana Bapak Ibu Dewan Guru akan selalu menggunakan waktu untuk mengajar anak-anakku sekalian. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita. Surah Az-Zumar ayat 9 yang saya bacakan tadi,
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Orang yang berilmu pengetahuan jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu pengetahuan. Allah sangat menghargai betul akan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan knowledge, dengan pengetahuan saja tidak cukup. Dengan science, dengan ilmu saja belum cukup. Harus berdiri di atas iman yang kokoh, menghujam dalam hati sanubari yang paling dalam. Surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu tepat anak-anakku semua memilih SMK Negeri Tepus menjadi samudra penggemblengan anak-anakku sekalian. Di sana ada penguatan iman. Kakak-kakak, adik-adik akan selalu bersamai oleh OSIS. Ada seksi kerohanian Islam akan menuntun bagaimana pemupukan iman dan takwa, menjaga tertib ibadah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat 5 waktu di sekolah, di rumah, sholat Jumat, pembiasaan diri, infak. Itu semua dalam rangka memperkokoh keimanan. Karena dengan iman itu maka hati kita akan senantiasa dicahaya, diberikan sinar penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menjadi Tuhan kita, kalau Allah menjadi pelindung kita, Allah menjadi pembimbing dan memberi jalan kegiatan kita, belajar kita, maka Allah akan senantiasa menjadi sumber segalanya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Allah menjadi wali kita, pelindung kita yang akan mengeluarkan kita orang-orang beriman dari gelap gulita ke dalam terang benderang. Kebodohan itu akan menghantarkan kehidupan manusia dalam kejahiliahan dan kebodohan keterbelakangan. Tetapi ilmu pengetahuan dengan basis dan dasar iman yang kuat akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang harmonis, yang modern, yang berkeadaban dan berperadaban dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semangat pupuk iman kita, ilmu kita untuk mewujudkan siswa yang hebat, yang sukses dan selalu berprestasi. Bagian terakhir dari kajian kita adalah, kalau Al-Quran tadi sudah memberikan motivasi kepada kita, lalu bagaimana Rasulullah SAW sang teladan kita di dalam memberikan motivasi kepada kita? Yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sehingga anak-anakku harus memiliki jiwa saya harus belajar karena ini kewajiban. Di samping kewajiban, jadikan belajar sebagai sebuah kebutuhan, lifelong education, belajar seumur hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Thalabul ilmi, menuntut ilmu merupakan fardu, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tentu di dalamnya juga muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Rasul bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bapak Ibu orang tua siswa dimohon mendampingi putra-putri kita, menyiapkan bekal anak-anak kita, menyiapkan sarana yang diperlukan. Anak-anakku, sambutlah kepercayaan dari orang tua dengan sungguh-sungguh ketika anak-anak pun pada saatnya nanti sudah diizinkan
Masuk sekolah niatkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Langkah dari rumah keluar kaki kanan, maka di depan pintu rumah anak-anakku sekalian telah berdiri 2 malaikat. Nah, malaikat ini akan memayungi dengan payung hidayah dan diberikan kemudahan. Jangan lupa berdoa. Nanti kalau keluar rumah tanpa berdoa, nah yang ada setan, kemudian dipayungi setan, sehingga tidak punya semangat dan selalu berpikiran yang tidak benar. Setelah itu jaga niat yang lurus, innamal a'malu binniyat. Keluar rumahnya anak-anakku untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridho Allah. Insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokahnya ilmu. Mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokahnya ilmu. Nah, begitu di sekolah juga sungguh-sungguh taati tata tertib sekolah, hormati Pak Kepala Sekolah, hormati Bapak Ibu Dewan Guru, hormati karyawan, sayangi teman, asuh. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Satu kesatuan iklim yang sangat bagus ini akan menumbuh suburkan iman dan ilmu kita tadi. Begitu pulang dari sekolah sampai ke rumah kembali, assalamualaikum, orang tua menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Di jalan kita jaga akhlak, kita adalah orang terpelajar, naik sepeda motor dengan penuh kesantunan, dengan penuh kesopanan, sehingga luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dan berkahnya ilmu. Dan selama proses kita tadi dicatat fisabilillah, yang selalu mendapatkan pahala yang besar dan akan diberikan balasan surga. Yang terakhir kita akan simak bersama hadis riwayat Muslim. Idza matal insan in khata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila seseorang mati, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal yang akan selalu menyertai. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Sehingga sebagai apapun kita yang terlibat dalam dunia pendidikan ini, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, orang tua, kemudian komite sekolah, dan anak-anakku semuanya tentu berada pada jalur sedekah jariyah. Maka bapak-bapak kalau ada kewajiban ke sekolah, niatkan bismillahirrahmanirrahim, ini sedekah jariyah saya. Insya Allah tidak akan hilang Bapak Ibu. Uangnya tidak kelong, tidak berkurang, tapi bertambah dari sisi jumlah insya Allah karena syukur, dan bernilai kualitasnya manfaat. Kemudian anak-anakku akan selalu mendoakan mendoakan orang tua dan kita semua. Saya kira demikian sedikit yang kami sampaikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang virtual di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau ada manfaatnya, mari kita gunakan. Kalau ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada lain kesempatan di acara yang berbeda. Salam khidmat kami kepada Pak Rohis, selalu guru kami, Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, karyawan dan anak-anak semuanya, serta Bapak Ibu orang tua. Jadilah siswa yang hebat, yang sukses, yang berprestasi sekalipun kita dalam masa pandemi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.